rasa-rasa yang kemarin itu kita ingat-ingat lagi, mulai kita dari sekarang. Mari kita ikuti ajaran Islam, hukum Islamnya. Ibu mengakui semuanya. Hal ini ada nggak sih warisan? Nggak ada warisan. Betul nggak sih ada ditinggal? Betul. Kalau gitu bagaimana caranya? Tanya tuan guru. Kalau sudah sampai ke pengadilan ya bisa kita berdamai di pengadilan, bisa kita selesaikan baik-baik di pengadilan. Nah, tanpa ada rasa dendam nanti ke depannya. Biarlah yang kemarin hanya berapa minggu yang lalu memasukkan perkara kan tidak masalah itu kan. Karena alhamdulillah kalau kita terus-terusan memegang bagian atau hak orang, adanya gugatan ini berarti kita sedang memakan hak orang lain, misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya di pengadilan, oh ternyata saya ini masih ada memegang hak orang lain sebagai individu misalnya kan. Nah, ini ibu saja yang saya minta tolong ibu langsung dada doakan anaknya bagaimana caranya dia nanti akan minta maaf kepada ibu si Rudy kita minta bersama, dia juga mau pulang tapi janji jangan ulangi lagi. Ya, dia tidak akan ulangi seperti ini lagi, tapi dia hanya minta itu saja. Tadi kami cuma yang di kota aja dibagi bersatu saja. Biar sama bersatu, rumah bersama kan. Semua rumah bersama. Jadi kayaknya diambil fotonya aja deh lah. Sebentar biar kita enak. Sini aja mas, mas, sini aja. Saudara bapak di situ harapan menyepakatilah untuk didepositokan. Itulah asalnya, bukan dari langsung deposito, dari uang kas itu kita depositokan dan sepakat selama 3 tahun dengan menggunakan nama Rudy. Saat itu. Kalau tanah tetap posisinya harus dibagi sekarang. Yang 4,2 area. Yang rumah, tanah sama rumah. Tanah sama rumah kan itu udah jadi ahli apa? Jadi wasiat apa? Itu kan udah jadi rumah induk, ada rumah induk, memang ada rumah sama ada bangunan kan itu milik bersama lah semuanya, itu ahli waris kepada semua ahli waris. Cuma hanya supaya bisa ditegaskan kepada semua dibagi ya, kepada ahli waris agar tidak terjadi yang tidak entah itu kemudian hari. Dan saya ingin membantu dibagi itu bukan untuk saya, untuk adik saya. Mungkin dia bilang adik saya tidak butuh atau apa, tidak perlu dibagi, itu tidak masalah saat ini. Tapi entah kemudian harinya nanti mungkin dia berkeluarga, oh ini loh tahu tanah saya ini loh. Kita itu yang kita tidak inginkan, yang tidak hal tidak itu saja. Intinya di sini berarti ingin dibagi rata. Iya, ingin bagi rata kepada semua, ingin dibagi kepada semua ahli waris sesuai hukum waris Islam. Hanya itu bukti tuntutan ada kemarin saya juga masih di gugatan itu intinya. Dan saya tidak pernah ingin memiliki ini, saya mau uang itu atau mau tanah sendiri, enggak. Iya, hanya dibagi kepada semua ahli waris, termasuk rumah saya kan ahli waris juga. Mas Ruli, tadi di atas itu yang sebenarnya terjadi. Ada ingin diperlihatkan bentuk deposito itu untuk adik saya. Saya tidak menggugat mau memegang uang itu atau siapa aja. Karena ini hanya ingin melihat benar di deposito itu saja untuk digunakan sama adik saya Risa sama Rudy untuk dibiayai sebagai digunakan untuk kuliah. Nah, masalah deposito ini hanya dikasih untuk deposito ini kita sepakat saat keluarga, rapat keluarga, semua saudara bapak dan saudara mama sepakat untuk didepositokan dari uang kas yang 84 juta ini supaya bisa digunakan sama kuliah dalam jangka waktu 3 tahun. Jangka waktu 3 tahun karena sekarang kan kelas 3 sanawiyah, 3 tahun lagi kuliah. Kemudian bisa diambil kemudian. Nah, itu kemauannya wasiat bapak, bukan untuk saya. Nah, kemudian andainya berapa biaya untuk kuliah tersebut yang dipakai untuk Rudy yang cowok, adik saya. Kemudian ada sisanya depositokanlah lagi untuk yang Risa supaya seperti itu bisa digunakan lagi untuk
membiayai kuliah, membayar yang lain-lain. Hasil mediasi barusan seperti apa? Kalau hasil mediasi ya tetap diminta untuk damai. Ya. Nah, sekarang diminta untuk buat konsep damai. Biar sama-sama enak, ya. Kalau tidak kelahi lah antara keluarga. Dari Mas Rudinya bagaimana? Kalau saya iya menanggapi itu dengan baik. Cuma memang saya hanya mengklarifikasi karena sebenarnya harta ini tidak ingin memiliki, ingin dibagi kepada semua ahli waris. Hanya itu. Kalau tanah Iya, 4,2 are itu yang rumah itu dibagilah secara ahli waris kepada semua ahli waris, itulah yang saya minta. Bukan kepada saya sendiri saja, enggak. Dibagi semua, termasuk mama saya juga ahli waris. tapi dari wasiat orang tua informasinya tidak boleh rumah itu untuk Wasiat dijual dan pertama seorang tua tetap meminta untuk tidak boleh kelahi dengan saudara ya. Nah, yang kedua kalau yang kedua itu apa namanya, tetap jangan pernah dijual. Kedua. Yang ketiga, kalau memang mau dibagi, seandainya di suatu saat dibagi, bagilah secara hukum Islam yang dicontohkan kepada saya dengan saudara saya, itu yang dibilang almarhum. Saudara-saudaranya dia dibagi secara hukum Islam. Yang keempat, bagilah uang kos-kosan itu. Nah, jangan ribut, baik. Oh ya. Kemudian yang kelima adalah uang taspen. Diminta saya karena paling besar bantu mama mengurusi uang taspen karena itu sangat panjang pengurusannya, seperti mbah karena almarhum mbah juga seperti itu kan, yang itu yang disampaikan. Nah, akhirnya keluarlah uang taspen, kita ngurus uang taspen itu, keluar uang taspen. Kemudian di hari ke-9 harinya itu setelah kita rapat, sebenarnya ada keluarga mama, saudara bapak di situ, kita rapat menyepakatilah untuk didepositokan. Itulah asalnya, bukan dari langsung deposito, dari uang taspen itu kita depositokan dan sepakat selama 3 tahun dengan menggunakan nama Rudi. Saat itu. kalau tanah tetap posisinya harus dibagi sekarang. Yang 4,2 are yang rumah, tanah sama rumah. Tanah sama rumah kan itu udah jadi ahli apa? Jadi wasiat apa? Itu kan udah jadi milik rumah induk, ada rumah induk, memang ada rumah sama ada bangunan, kan itu milik bersama lah semuanya, itu ahli waris kepada semua ahli waris. Cuma hanya supaya bisa ditegaskan kepada semua dibagi ya, kepada ahli waris agar tidak terjadi yang tidak entah itu kemudian hari. Dan saya ingin membantu apa? Dibagi itu bukan untuk saya, untuk adik saya. Mungkin dia bilang adik saya tidak butuh atau apa, tidak perlu dibagi, itu tidak masalah saat ini. Tapi entah kemudian harinya nanti mungkin dia berkeluarga, oh ini lo tahu tanah saya ini lo. Kita itu yang kita tidak inginkan, yang tidak halal, tidak itu saja. Intinya di sini berarti ingin dibagi rata. Iya, ingin bagi rata kepada semua, ingin dibagi kepada semua ahli waris sesuai hukum syariat Islam. Hanya itu bukti tuntutan. Ada kemarin saya juga masih di gugatan itu intinya. Dan saya tidak pernah ingin memiliki ini, saya mau uang itu atau mutan sendiri, enggak. Iya, hanya dibagi kepada semua ahli waris, termasuk rumah saya kan ahli waris juga. Mas Ruli, tadi di atas mediasi itu digugat lah anak kandung sendiri ke pengadilan, itu bagaimana itu ceritanya itu kan? Kan awalnya dulu bapaknya nikah, bapaknya meninggal. Pas 7 hari dia nanyakan, dia kumpulkan kita sama adik-adiknya. Dia bilang gini, mak sama adik-adik, saya mana sertifikat? Sekarang saya yang lebih besar sini, saya jadi wali bapak. Kita kan masih berduka baru 7 hari. Iya, terus saya bilang gini, kalau sertifikat itu masih di dalam proses, dalam kredit segitu kan kita minjem uang 5 juta jaminan sertifikat, terus dia BPKB, ada BPKB, terus besok kalau taspen itu saya ngurus, dia bilang gitu. Oh iya, bisa percaya aja sama dia ya. Terus pamannya bilang, ayo selesaikan taspennya biar cepat, dia bilang. Oh iya, tentunya 1 minggu kita tunggu, nggak ada ini. Terus pamannya, udah ya taspennya, oh belum, coba anak saya yang udah nikah kemarin kan, ayo mak coba kita tanya Mas Ruli. Saya pergi ke kantornya, soalnya dihubungin nggak bisa, diblokir nomor adiknya, nomor saya diblokir. Terus saya temui di kantornya,
Pas di kantor ketemu sama orangnya, saya bilang gini, udah selesai ya urus taspen bapak, itu kan. Belum ketemu sama kepala sekolah apa, dia bilang. Terus adiknya bilang, saya sudah yang urus, dia bilang gitu. Ya serahkan langsung, ya sudah, ya serahkan. 1 minggu itu kita urus taspen ini sampai ke UPT, ke mata, bolak balik dah tiap hari itu. Selesai. Terus besok dia bilang namanya lagi, so, kalau keluar taspen kasih tahu dia. Ya, pasan itu ditelepon bisa ke Mataram, dia bilang itu yang dari taspen. Iya, langsung anak saya sama nikah kemarin itu langsung, ayo mak kita ke taspen. Oh iya, udah keluar. Nggak bisa diwakilkan, nggak bisa, harus yang bersangkutan, dia bilang. Oh iya, langsung kita ke sana. Sampai sana kita nunggu sebentar, keluar terus masuk rekening lah gitu. Terus pas itu biasanya nanya namanya. Saya bilang sama yang nikah kemarin itu sama Rina, dia bilang, Dek, sudah keluar taspennya. Oh iya, kalau gitu langsung ngajak kita ke bank. Oh iya, kita masih sedang duka soalnya nggak sampai hati mau urus ini ya. Saya turuti aja. Terus pas di sana di bank ditanya sama pegawai banknya, yang mana diwaris saya, diwaris gitu. Terus ini apanya? Ini adik almarhum. Saya adiknya, dia bilang, adik almarhum. Terus saya mau ke situ, dia bilang, berapa mau ke situ? Dia bilang 84, yang dapat taspennya 84. Terus saya mau minta sama ini adiknya almarhum, gimana saya mau minta 4 juta itu untuk 40 hari bapaknya. Oh nggak bisa itu, dia bilang, itu amanah dari almarhum, dia bilang. Kan ini untuk 40 harinya. Yang bilang gitu siapa? Ini adiknya yang jadi kepala sekolah ini. Adiknya almarhum. Ya. Terus bapak ini sebenarnya nggak bisa ikut campur begitu kan, karena ahli waris masih hidup begitu kan. Ini amanah, dia keras, dia bilang amanah. Tapi kita kalau gini saya mau pakai nama saya tapi tidak mau, dia harus mau pakai nama anak saya yang laki yang masih SMP di kelas 3 di MTR. Terus dia antar, dia nggak bisa pakai kartu pelajar, bisa pergi dia antar bikin kartu pelajar. Yang dibilang minta paman saya, saudara bapak yang begini begitu membela saya yang meminta bantuan untuk pergi ke Kaling itu dan ke lurah, minta bantuan untuk ditemani. Itu saja. Siapa sih yang menyarankan menyelesaikan ini lewat pengadilan, tidak lewat jalur kekeluargaan dulu misalnya? Kita sudah jalur kekeluargaan sudah berkali-kali nggak bisa, sehingga menuju ke tadi yang saya bilang ke Kaling sama ke lurah itu. Jadi inisiatif sendiri. Iya, inisiatif dengan saya menggugat diskusi sama teman gimana dia beratapi lewat sini, dan kita tidak bisa temuin jalan titik temunya itu tidak bisa. Banyak kan hal negatif yang muncul karena anak menggugat ibu. Itu gimana menurutmu? Itu sih lumayan, siapa yang nggak akan sedih kan, cuma orang kadang saya lihat ini kok gugat, padahal aslinya saya tidak menggugat, hanya meminta hak saya dengan adik-adik saya, bahkan ibu saya kan itu ada haknya di situ. Itu yang perlu sebenarnya. Dan jujur dari kemarin itu saya sama istri saya, semoga saja ada orang atau wartawan yang datang ke rumah menanyai saya, klarifikasi agar tidak terlalu saya seperti, emang saya lihat tetap saya adalah anak, akan tetap salah dianggapnya, tetap dianggap salah. Cuma saya tidak seperti itu loh. Tidak seburuk. Iya, tidak seburuk. Saya hanya meminta dan pernah ngomong baik-baik gitu. Tidak pernah. Tapi tadi ada jalan tengah. Iya, disuruh berdamai dengan ibu. Berdamai, disuruh untuk buat konsep perdamaian. Kemudian nanti akan disampaikan di hari Kamis saat sidang duplik. Di situ kalau emang ibu setuju maka selesai lah, tapi kalau tidak setuju maka akan berlanjut. Kami tanya waktu ke rumah ibu nunggu Ruli di rumahnya, kapan akan pulang? Tidak pernah saya dibilang pulang. Saya sudah pulang, itu saya membuat kios, buat online, pulang baik-baik. Dan saya juga pernah meminta kunci gerbang sama kunci rumah yang pernah dijanjikan, tapi tidak dikasih sampai saat ini. Ada rencana mau pulang ke ibu dalam waktu dekat ini sebelum hari Kamis? Mungkin untuk saat ini belum dulu.
pengennya pulang sebenarnya, tapi kalau Kenapa? ya Kenapa? ingin menenangkan diri lah dulu. Karena di situ pun tadi juga saya mau pulang dan nanti pulang ada biaya, saya mau buat dapur sama ruang tamu dulu. Sempat minta maaf tadi sama ibu? Ya, Sempat minta maaf tadi di iya, sama ibu? sama dengan semua juga adik-adik juga sempat pelukan tadi semua. Iya, iya. Karena di sini tidak ada niat saya untuk orang tua saya begini lah sama bapak saya. Enggak. Gitu. Iya, iya. Karena Semoga semua cepat selesai. Untuk memediasi kan ini pengadilan kan tugasnya bukan menyidangkan terus, tetapi kita memaksimalkan upaya damai, upaya menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, secara baik-baik, itu yang paling utama. Meskipun dia akan melenceng dari aturan yang ada, tapi kalau berdamai itu akan lebih tinggi nilainya. Jadi dalam hal ini perkara tetap berjalan masih tetap seperti itu ya, tetapi kami berusaha terus ini untuk mendamaikan. Ternyata tadi mereka juga kedua belah pihak itu ingin bersatu kembali menjadi keluarga yang utuh, yang baik seperti sedia kala. Tidak boleh ada ikut campur orang lain. Itu dia maunya antara ibu dan anak terbuka, saling kasih tahu, karena dia anak juga anak pertama kan gitu. Maunya gitu, dan ibu juga membuka diri, semua saudaranya membuka diri. Terus waktu selesai tadi memang mereka sudah saling peluk-pelukan, sudah bagus, dan yang akan kembali dari mediasi pertama tadi, sambung dari mediasi yang dulu loh, ada mediator kemarin, tapi sekarang saya mencoba karena saya seorang ibu, seorang istri, seorang wanita, saya mencoba juga memaksimalkan mediasi ini. Hasilnya alhamdulillah akan ada konsep-konsep nanti. Untuk hari Kamis akan disampaikan, sebelum sidang nanti akan disampaikan. Kalau konsep perdamaian ini bisa diterima oleh pihak ibunya, pihak keluarga, insya Allah akan berdamai. Dia akan kembali ke sana, mau pulang, kemudian akan berkeluarga lagi, bikin dapur sendiri, bikin ruang tamu sendiri di sana, gitu. Jadi tidak ada masalah untuk yang hasilnya. Cuma saya tidak tahu, mudah-mudahan setelah ini nanti hasil perdamaian itu akan menjadi hasil yang terbaik dan perkara akan artinya tidak dilanjut sampai selanjutnya. Kalau sudah ada perdamaian nanti akan ada putusan perdamaian. Bu, ini kan lebih maju dari jadwal sidang sebelumnya kan hari Kamis besok, Bu. Apa memang dimajukan karena Kalau ini bukan sidang, jadi ini bukan sidang, kita mediasi itu kapan aja. Jadi tidak menutup kemungkinan sampai perkara mau putus saja kita masih ada mediasi, masih ada perdamaian dengan cara apapun, yang penting berdamai. Kalau persidangan tetap jadwal sidang hari Kamis berjalan dengan jadwal besok. Mediasi ini boleh besok lagi datang lagi, boleh kita panggil, boleh mereka meminta datang ke sini, saya ingin mediasi lagi supaya tidak lebih baik, bisa. Dan perkara seperti ini bukan hanya ini, banyak sekali sebenarnya. Ada yang ibu menggugat anak, kan begitu, banyak juga warisan yang dipegang sama anak pertama, misalnya ada laki-laki saja yang pegang, ibunya nggak dikasih. Ada juga ibu yang mengatakan banyak hal itu terbukanya waris ketika pewaris meninggal dunia, tidak ada yang melarang. Itu perintah dari Allah, segera bagi warisan kalau sudah meninggal, dan setelah habis kewajiban dibayar oleh keluarganya, misalnya ada